Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usman, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Andalas. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Sekuritisasi Isu Imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Baiklah, pertama kita akan membahas latar belakang. Amerika Serikat merupakan bangsa imigran klasik dan tanah harapan dan kebebasan bagi imigran dari seluruh dunia. Pada tahun 2017, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah imigran tertinggi di dunia dengan angka 44,4 juta jiwa. Kemudian isu imigran ini semakin populer setelah tragedi 9/11, kemudian pada masa kampanye Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat tahun 2016. Ia menyampaikan beberapa statement yang menyudutkan imigran yang ada di Amerika Serikat, khususnya imigran ilegal yang melintasi wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, di mana ia membangun persepsi bahwa imigran merupakan ancaman eksistensial bagi keamanan nasional Amerika Serikat, yaitu sebagai penjahat, menyudutkan narkoba, kemudian melakukan aksi terorisme dan merugikan Amerika Serikat di bidang ekonomi dan sosial. Namun penelitian empiris menyatakan bahwa tidak semua imigran yang melintasi Amerika Serikat di perbatasan Meksiko merupakan penjahat, di mana mereka juga merupakan para pencari suaka dan pengungsi yang melarikan diri dari negara asalnya yang berbahaya, sehingga membawa harapan yang baik ke Amerika Serikat untuk menyelamatkan diri. Kemudian Trump tetap melakukan upaya sekuritisasi dengan mengeluarkan beberapa tindakan darurat seperti mengeluarkan kebijakan travel ban, kemudian ingin menerapkan perluasan pembangunan tembok Amerika Serikat dan Meksiko. Kemudian upaya ini juga didukung oleh beberapa pejabat Amerika Serikat dari Partai Republik dan adanya kelompok kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian adalah bagaimana isu imigran disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bagaimana isu imigran di Amerika Serikat disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian manfaat penelitian ada dua, yaitu secara akademis, memberikan pengetahuan mengenai sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian secara praktis, mengharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terkait proses dan pelaksanaan sekuritisasi isu imigran di suatu negara yang kemudian mempengaruhi pemikiran masyarakat. Selanjutnya, peneliti menggunakan beberapa jurnal seperti yang ada di layar. Kemudian dalam kerangka konseptual, peneliti menggunakan kerangka konsep sekuritisasi yang digagas oleh Barry Buzan, Weaver, and Jeb DeWitt. Kemudian terdapat adanya 5 indikator atau unsur dalam proses sekuritisasi, yaitu adanya reference object, yang dalam hal ini adalah objek yang terancam, yaitu keamanan nasional Amerika Serikat. Kemudian adanya aktor sekuritisasi, yang dalam hal ini adalah pemerintah Amerika Serikat. Kemudian adanya ancaman eksistensial, yang dalam hal ini adalah imigran. Kemudian adanya fungsional aktor, yaitu media massa. Dan terakhir adanya audiens, yaitu penduduk asli Amerika Serikat. Kemudian dalam proses sekuritisasi itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap pemunculan isu, yang kedua adalah tahap meyakinkan audiens. Kemudian metodologi penelitian, jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan model deskriptif analisis, kemudian batasan penelitian dari tahun 2017 hingga 2020, kemudian teknik analisis data menggunakan kerangka konsep, kemudian unit analisisnya adalah sekuritisasi isu imigran di masa Donald Trump, kemudian unit eksplanasinya adalah masalah imigran, kemudian level analisisnya negara, dan terakhir teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Kemudian sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 masalah imigran pada masa pemerintahan Donald Trump, bab 3 kebijakan Amerika Serikat terkait isu imigran di masa pemerintahan Donald Trump, bab 4 analisis sekuritisasi isu imigran di AS pada masa pemerintahan Donald Trump, dan bab 5 penutup. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, masalah imigran pada masa pemerintahan Donald Trump. Pertama, isu imigran setelah tragedi 9/11, di mana menjadikan isu imigran masuk ke dalam agenda keamanan dalam negeri. Kemudian tidak hanya berdampak buruk terhadap imigran muslim, tetapi kepada semua kelompok imigran baik secara etnis maupun status hukum, legal maupun ilegal. Kemudian persepsi imigran sebagai ancaman semakin menguat dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti adanya kebijakan pembuatan Departemen Keamanan Dalam Negeri, kemudian dengan kebijakan War on Terror. Kemudian imigran yang masuk ke Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, yaitu terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, di mana terdapat 44,7 juta jiwa pada tahun 2018 dan didominasi oleh 5 negara teratas, yaitu dari Meksiko, China, India, Filipina, dan El Salvador.
Selanjutnya adalah kelompok imigran ilegal, yang merupakan masalah utama yang paling disoroti di masa pemerintahan Donald Trump, di mana mereka menyumbang angka 10,5 juta jiwa, dan kelompok yang paling mendominasi imigran ilegal di Amerika Serikat pada masa Donald Trump adalah dari imigran ilegal Meksiko dan imigran ilegal dari Amerika Tengah. Pertama adalah imigran ilegal dari Meksiko, di mana mereka menyumbang angka 4,9 juta jiwa, yang telah menurun dari tahun 2007, 6,9 juta jiwa, yang merupakan puncak tertinggi dari jumlah mereka. Dan mereka masih menjadi populasi terbanyak di Amerika Serikat sebagai imigran ilegal. Kemudian faktor utama yang membuat mereka bermigrasi ke Amerika Serikat adalah berakhirnya program Baseru tahun 1964, kemudian adanya jasa Coyote sebagai jasa penyelundupan manusia ke Amerika Serikat, dan kemudian ada tingkat upah yang rendah dan kemerosotan ekonomi. Kedua adalah imigran ilegal dari Amerika Tengah, di mana mereka menyumbang angka 1,9 juta jiwa dan merupakan populasi terbanyak nomor 2 di Amerika Serikat sebagai imigran ilegal. Dan umumnya mereka terdiri atas negara segitiga utara yang terdiri atas El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Dan mereka bermigrasi ke Amerika Serikat dipengaruhi oleh kekerasan gangster, kartel narkoba, tingkat pembunuhan yang tinggi, khususnya berbasis gender, kemudian kemiskinan yang panjang, pejabat yang korup, dan masalah keamanan lainnya yang membuat mereka harus menyelamatkan diri ke Amerika Serikat. Kemudian adanya potensi ancaman imigran bagi negara dan masyarakat Amerika Serikat, di mana terbagi dua, ancaman terhadap keamanan negara, di mana hal ini mengacu kepada ancaman terorisme, yaitu adanya kelompok Hizbullah Amerika Latin, kemudian adanya penyelundupan narkoba, kemudian meningkatnya angka kriminalitas. Yang kedua adalah ancaman terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana adanya ancaman terhadap merebutkan pekerjaan penduduk asli Amerika Serikat, kemudian menjadi beban negara dengan adanya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah terhadap imigran ilegal. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 mengenai kebijakan Amerika Serikat terkait isu imigran pada masa pemerintahan Donald Trump. Yang pertama, meningkatkan keamanan di perbatasan AS-Meksiko, dengan memperluas pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang merupakan janji utama dari kampanye Trump untuk menghalangi masuknya imigran ilegal ke Amerika Serikat. Kemudian menambah 5.000 personil petugas di perbatasan. Kemudian kedua adalah kerjasama dengan pemerintah Meksiko dengan melakukan deklarasi bersama pada tanggal 7 Juni 2019 yang bertujuan untuk menekan angka imigran ilegal yang banyak dari Amerika Tengah dan menjadikan Meksiko sebagai negara transit utama. Kemudian mereka juga akan melakukan kerjasama dalam memutus mata rantai jasa penyelundupan manusia dari Meksiko ke Amerika Serikat. Kemudian ketiga adalah kebijakan travel ban atau Muslim ban yang dikeluarkan melalui perintah eksekutif nomor 13769 yang berjudul melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat. Di mana perintah eksekutif ini terdiri atas dua amandemen. Yang pertama, amandemen dengan mengeluarkan Irak dari list negara tersebut. Kemudian yang kedua, mengeluarkan Sudan dari negara yang dilarang dan menambahkan 3 negara lainnya seperti Chad Utara, Korea Utara, dan Venezuela. Selanjutnya adalah kebijakan zero toleransi, itu menangkap imigran ilegal dewasa di wilayah perbatasan AS Meksiko, kemudian dipidanakan sesuai dengan undang-undang imigrasi AS, dan mereka juga akan dipisahkan dengan anak-anak mereka tanpa tahu proses reunifikasi akan dilakukan. Namun kebijakan ini mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat karena dianggap tidak manusiawi dan tidak bermoral. Kemudian kebijakan mengakhiri program DACA. DACA merupakan program dari masa pemerintahan Obama untuk menangguhkan dan memberikan kesempatan kepada imigran muda atau anak imigran untuk bekerja dan belajar di Amerika Serikat sebelum mereka dideportasi. Kemudian kebijakan deportasi massal imigran ilegal, di mana pada masa Obama lebih ditekankan kepada deportasi imigran ilegal yang memiliki kasus kejahatan yang paling berbahaya di Amerika Serikat, seperti melakukan penyelundupan narkoba dan pembunuhan. Kemudian kalau di masa Trump lebih ditekankan kepada semua kelompok imigran ilegal, baik yang memiliki kasus maupun yang tidak memiliki kasus kejahatan. Kemudian kebijakan pembatalan TPS. TPS merupakan status perlindungan sementara yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki masalah darurat nasional seperti konflik bersenjata di negara asalnya, masalah lingkungan dan masalah keamanan lainnya yang membuat mereka tidak bisa kembali ke negara asalnya. Dan inilah yang akan dibatalkan oleh pemerintahan Trump sehingga akan berdampak buruk terhadap nasib dari semua imigran yang ada di Amerika Serikat di negara asalnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu sekuritisasi isu imigran oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Berdasarkan kerangka konsep dari Baribusan tadi, terdapat 2 tahapan dalam proses sekuritisasi. Yang pertama adalah tahap pemunculan isu, di mana pada awalnya isu imigran ini menjadi isu utama atau isu sentral dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2016, di mana biasanya isu imigran tidak menjadi isu utama dalam debat presiden. Tetapi setelah Donald Trump naik panggung sebagai calon presiden dari Partai Republik, maka isu imigran semakin populer di kalangan publik Amerika Serikat, di mana Trump menjadikan isu imigran sebagai cara yang terbaik untuk menggait suara dari masyarakat, di mana ia menyampaikan retorika anti-imigrannya dengan memandang imigran sebagai ancaman. Kemudian, pemunculan isu imigran ini juga tidak terlepas dari peran media dan pers yang selalu memunculkan isu imigran dalam bingkai wacana politik, kemudian menghubungkannya dengan masalah ekonomi, sosial, dan keamanan, di mana media akan semakin menyorot masalah imigran apabila terdapat kasus kriminal yang dilakukan oleh bangsa imigran di Amerika Serikat. Hal ini kita dapat lihat dalam kematian Kate Steiner pada tahun 2015 oleh Joyce Inez, yaitu seorang imigran ilegal yang tinggal di kota Suaka di San Francisco, di mana kasus kematian ini menjadikan isu imigran semakin terangkat di permukaan, di mana media memberitakan apabila tidak ada perlindungan kota Suaka oleh pemerintah Amerika Serikat, maka Kate Steiner akan tetap hidup. Kemudian media semakin menyoroti masalah imigran ini setelah adanya kebijakan dari pengadilan yang membebaskan
pelaku penembakan Kate Steinle ini, sehingga semakin membuat pro kontra terhadap masalah imigran di Amerika Serikat. Dan hal ini juga menjadi bahan yang sangat penting bagi Trump dalam menggait opini publik dalam menyudutkan imigran yang ada di Amerika Serikat, khususnya imigran ilegal. Dan media ini telah melakukan pembingkaian atau framing isu negatif terhadap imigran dan berhasil menggait opini publik sehingga sama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membatasi jumlah imigran, khususnya imigran ilegal ke Amerika Serikat. Selanjutnya adalah tahap yang kedua dari proses sekuritisasi, yaitu tahap meyakinkan audiens, di mana yang pertama melalui penyampaian Speech Act, di mana aktor sekuritisasi yang dalam hal ini adalah Presiden Donald Trump, Jeff Sessions, Sebastian Gorka, Michael Flynn, dan William Perry Pedley menyampaikan Speech Act terkait imigran sebagai ancaman dalam 3 bidang. Yang pertama adalah keamanan, itu berfokus pada terorisme, lingkungan, kelompok kriminal transnasional, gangster, dan kartel narkoba. Kemudian sosial, yaitu ada yang meningkatkan angka kriminalitas, membebani layanan publik, mengikis budaya nilai dan kebiasaan asli masyarakat. Kemudian di ekonomi, imigran dapat merugikan ekonomi negara, tidak membayar pajak, serta merebut pekerjaan penduduk asli Amerika Serikat. Kita dapat melihat beberapa speech act yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat di bidang keamanan, di mana berulang kali mereka menyatakan bahwa imigran yang melintasi wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko adalah para penjahat, gangster, human trafficker, pengedar narkoba, dan pemerkosa, di mana hal ini semakin memperkuat persepsi publik mengenai imigran sebagai ancaman. Dan juga mereka juga memakai kata alien, kata imigran ilegal atau imigran gelap daripada imigran tidak berdokumen, karena itu semakin merendahkan martabat dari imigran, di mana tidak semua imigran yang melintasi wilayah perbatasan itu merupakan para penjahat, tapi mereka adalah pencari suaka, pengungsi yang tidak dapat masuk secara legal karena tidak memiliki dokumen resmi karena keterbatasan waktu untuk menyalurkan diri ke Amerika Serikat. Dapat kita lihat Speech Act di bidang sosial, di mana imigran ilegal ini semakin ditekankan sebagai orang yang telah merusak keamanan kehidupan sosial warga Amerika Serikat, di mana warga Amerika Serikat menjadi korban dari kekerasan ataupun tindakan kriminal dari imigran ilegal yang ada di Amerika Serikat. Kemudian mereka juga menjadi beban layanan publik seperti kesehatan, pendidikan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai imigran ilegal yang ada di Amerika Serikat. Kemudian Speech Act di bidang ekonomi yang selalu ditekankan adalah merebut pekerjaan penduduk asli Amerika Serikat, kemudian merugikan Amerika Serikat di bidang ekonomi seperti bergabung dengan NAFTA, di mana Meksiko dan Amerika Serikat merupakan anggota dari NAFTA, dan dalam NAFTA tersebut terdapat aturan adanya pergerakan yang bebas dari tenaga kerja manusia seperti dari Meksiko ke Amerika Serikat. Tetapi Trump menyatakan dan pemerintah yang lain menilai bahwa Meksiko hanya mengirim orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang bermasalah, tidak orang-orang yang terbaik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada Amerika Serikat, sehingga mereka harus ditolak dan harus adanya pembuatan tembok perbatasan. Kemudian cara yang kedua dalam meyakinkan audiens adalah dengan melakukan tindakan luar biasa di luar politik normal agar dianggap lebih baik dibandingkan dengan presiden sebelumnya dalam menangani masalah imigran, yaitu dengan mengganti pejabat penting yang tidak sesuai dengan Trump, yaitu seperti Jaksa Agung Seliet yang dipecat karena menolak adanya kebijakan travel ban karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat. Dan tindakan luar biasa ini tidak pernah dilakukan di masa presiden sebelumnya. Dan ini juga melanggar aturan atau kebiasaan atau nilai-nilai bangsa Amerika yang biasanya bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Lihat dari kebijakan perluasan tembok perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, di mana ini merupakan janji utama dari kampanye Trump yang selalu dipromosikannya dan telah ditulis dalam ratusan tweet di Twitter pribadinya. Kemudian kebijakan ini juga disorot oleh publik internasional karena dianggap sebagai bentuk dari pembuatan tembok perbatasan seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang bersifat alienated. Kemudian ini juga merupakan tindakan ekstrim dan lebih kejam dibandingkan dengan masa Obama yang memiliki jumlah imigran ilegal terbanyak di tahun 2012, tahun 2014 dan lebih tinggi dibandingkan dengan masa Trump. Tetapi dia lebih memilih cara ini karena dianggap akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan presiden sebelumnya yang tidak bisa menangani masalah imigran. Untuk itu dia memilih langkah ini dalam mengambil tindakan darurat. Pada kebijakan travel ban dapat dilihat adanya persepsi ancaman yang direspon secara berlebihan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan melakukan diskriminasi agama. Padahal pada masa Trump itu aksi terorisme lebih banyak dilakukan oleh kelompok sayap kanan atau populis dibandingkan dengan Islam radikal yang selalu dipersepsikan negatif oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian tidak ada juga tragedi besar seperti tragedi 9/11 yang terjadi pada masa Trump yang harus membuatnya mengeluarkan kebijakan travel ban. Kemudian pada kebijakan travel ban ini juga dilihat arti pentingnya masalah imigran, khususnya imigran muslim yang ada di Amerika Serikat di masa Donald Trump, di mana terdapat dua revisi. Antara revisi yang pertama dan kedua itu tidak membutuhkan waktu yang lama, di mana hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja. Kemudian kebijakan ini juga dikeluarkan dalam 1 minggu pertama dia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, dan ini menandakan bahwa kebijakan ini sangat genting, sangat penting dan harus dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap lebih bisa menangani masalah imigran dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Dan luar biasa lainnya dapat dilihat dari kebijakan zero tolerance, di mana di masa Obama lebih ditekankan kepada menangkap dan membebaskan imigran ilegal dengan keluarganya. Kemudian kalau di masa Trump lebih ekstrem dan lebih kejam dan dianggap tidak manusiawi karena mereka setelah menangkap imigran ilegal dengan keluarganya, mereka akan dipisahkan antara anak dengan orang tuanya sehingga tidak tahu kapan proses reunifikasi akan dilakukan. Dan kebijakan ini juga dianggap lebih baik dibandingkan dengan presiden sebelumnya menurut Trump karena presiden sebelumnya tidak dapat mengatasi masalah imigran ilegal sehingga masih ada masalah imigran ilegal di masa pemerintahannya.
Kesimpulan, telah dilakukan 2 tahapan dari proses sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat pada masa Donald Trump, dimulai dari tahap pemunculan isu hingga tahap meyakinkan audiens. Kemudian di bagian saran, peneliti selanjutnya lebih baik meneliti bagaimana keberlanjutan dari kebijakan imigran yang dikeluarkan oleh Trump dan bagaimana nasib para imigran di masa pemerintahan yang baru yaitu Joe Biden. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.